Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Diman Haris di acara Sandra Sang Usik. Kali ini kita akan membahas dan mengurai tentang persoalan isu yang sedang ramai di medsos tadi malam dan beberapa hari terakhir ini, berawal dari statement di media online teman adik-adik dan teman-teman dari Garuda Emas Labeng. Kita akan ngusik urusan Suramadu, pemirsa usik. Kita buka dulu. Ini yang rame ini di statusnya akun Farida, yang nge-tag banyak orang, yang nge-tag sampai 21 orang, yang di dalamnya itu justru ngupload berita online dari Jatim Times, Bangkalan Jatim Times, dan juga dari Metro Surya dan banyak. Dan isinya dari berita itu adalah pernyataan dari adik-adik LSM Garuda Emas Labeng. Biar tidak penasaran, pemirsa usik, saya akan bacakan sekilas ya isi dari berita online. Ini saya bukakan di berita Bangkalan Times. Pasca diresmikan Sentra Industri Kecil Menengah IKM yang bertempat di Desa Paengas, Kecamatan Labeng, Bangkalan, Madura, Jawa Timur oleh istri Bupati Bangkalan Zainab Suraidah beberapa waktu lalu nampaknya menuai kritikan dari pemuda dan masyarakat setempat. Menurut aktivis pemuda Garuda Emas Labeng Rima Sudarman, proyek pengerjaan sentra IKM yang awalnya pernah berhenti itu tiba-tiba dibuka tanpa melibatkan warga setempat. Selain itu, ia juga menyayangkan pernyataan yang pernah dilontarkan oleh istri bupati bahwa ia tidak ingin masyarakat lokal terlibat dalam proses tersebut, tapi pihaknya mengaku akan menerima siapapun jika ingin terlibat. Itu kutipan dari aktivis LSM Garuda Emas Rima Sudarman. Selain itu, ia juga sangat menyayangkan pernyataan yang pernah dilontarkan oleh istri bupati bahwa ia tidak ingin masyarakat lokal terlibat dalam proses tersebut, tapi pihaknya mengaku akan menerima siapapun jika ingin terlibat. Ini sebetulnya kalau kita mau secara pelan-pelan untuk mengartikan, untuk memahami tentang masalah ini, Ibu Bupati, pernyataan kutipan dari Ibu Bupati ini yang bikin adik-adik dari Garuda Emas sedikit terusik, pemirsa. Ia tidak ingin masyarakat lokal terlibat dalam proses tersebut, tapi pihaknya mengaku akan menerima siapapun jika ingin terlibat. Nah, ini kalau sebetulnya pelan-pelan untuk diartikan dan dimaknai dan dipahami, sebetulnya Ibu Bupati ini sebetulnya welcome, terbuka kepada secara umum sebetulnya. Cuma karena memang di lokasi IKM ini sebetulnya di Desa Paengas, Labeng, kebetulan mungkin saja masyarakat setempat yang dilihat dan dipantau oleh adik-adik dari Garuda Emas ini tidak dilibatkan, atau kalau bahasa Madura loyang begin gitu ya, ujuk-ujuk dibuka, itu yang mungkin dijadikan ketersinggungan. Pemirsa, status ini mendapatkan respon banyak sebetulnya dari pihak dari akun-akun medsos. Salah satunya dari Hai Molabama. Hai Molabama ini yang saya kenal, mungkin yang punya akun ini sekarang adalah salah satu anggota dewan di Kabupaten Bangkalan. Loh, benarkah cerita ini? Sangat tidak pantas seorang bupati berstatement seperti itu. Ini tanggapannya pemirsa. Saya pun tidak tahu kalau tempat itu ternyata sudah dibuka. Gitu. Kok main petak umpet? Saran saya,
Ibu Zuraidah segera minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Labeng sebelum hal ini terus berkembang dan ujung-ujungnya pasti merusak nama baik bupati. Ya, ini Pak, kalau yang benar ini yang adalah Haimul Abama ini adalah akun yang punya betul-betul teman saya, sahabat LSM saya adalah anggota dewan, hanya memberikan saran lah kepada Ibu Bupati, Bu BKK untuk segera minta maaf, itu sarannya. Agar tidak merusak nama baik bupati. Gitu. Pemirsa, ini Pak Haimul Abama. Kan terkejut ternyata. Apa benar ya Ibu Bupati tidak dalam waktu pembukaan itu tidak berempat dulu dengan masyarakat Labeng, dengan masyarakat setempat? Apa benar begini ya? Itu yang lebih tahu adalah pihak-pihak terkait. Tapi kalau melihat di responnya ini, apalagi adik-adik aktivis LSM Garuda Emas Labeng sudah berstatement seperti itu, dan ditambah lagi dengan akun Haimul Abama, kalau betul ini adalah yang benar, yang anggota dewan itu orang dari Labeng, sebetulnya bisa dipastikan 70% ini memang banyak yang tidak tahu, pemirsa. Itu sebetulnya disayangkan, pemirsa. Tidak hal yang lain-lain kayaknya. Farida, mari kita tunggu pernyataan Ibu Ratu Zainab. Wah ini, pemirsa, ini menariknya. Ada akun Ahmad Nur yang merespon begini, saya bacakan ya. Saya dukung Ibu Zainab, daripada dibiarkan, gak dimanfaatkan, mendingan dikelola. Semangat Ibu Zainab. Ini respon dari Ahmad Nur. Ahmad Nur ini kalau tidak salah juga yang punya akun Ahmad Nur adalah seorang aktivis di Kabupaten Bangkalan. Dari respon inilah, statement dan komentar dari Ahmad Nur inilah menuai banyak ragam respon. Dari Farida sendiri yang punya status sama Nur rekan mirip festival 1000 durian Lambe Stadion Ruwayah. Sepian dukung ya. Yang duriannya ambil dari luar daerah semua, pedagang lokal sorona pedede. Ini Farida, ini akun Farida merespon dukungan dari akun Anor. Ini Haimul Abama, akun Haimul Abama menanggapi, biasakan baca beritanya, simak baik-baik, baru komentar. Entah lagi kalau memang pandangannya seperti itu, sepertinya berarti ya 11-12 pola pandangannya. Siapa punya pandangan miring soal Labeng, ayo adakan debat terbuka dengan saya, pengen tahu sampai di mana kualitasnya. Halo Garuda Emas Labeng, ayo undang mereka yang berpandangan miring soal Labeng, siapkan panggung terbuka dan saya siap menghadapi siapapun orangnya. Ini langsung ngegas banget ini Bang Hai ini. Tapi semua itu sebetulnya kalau berawal dari yang dari berita online tadi yang saya bacakan, sebetulnya problemnya tidak dalam konteks bagaimana IKM itu ditolak, sentra itu ditolak atau diterima. Kayaknya hanya sekedar salah satu yang saya tangkap dari berita itu, tinggal hanya Ibu Zainab waktu membuka itu tidak banyak melibatkan masyarakat lokal di situ. Ini pemicunya sebetulnya, pemirsa Usik. Tapi ini tanggapan di sini semakin ramai ini selanjutnya. Sudah baca Bang, Pak Ahmad Nur juga menimpali. Sudah baca Bang. Hanya saja kalau orang Labeng merasa tidak diikutsertakan, emangnya kok baru sadar sekarang? Itu banyak industri yang akan dibangun dan banyak pertukuan di pinggir jalan. Itu biarkan, nggak ikut campur kok. Wah ini kayaknya semakin panas ini. Dan sampai berapa saut menyaut gitu ya, dan berlanjut sampai selesai. Silakan dibuka di akun Farida, lebih jelasnya seperti itu pemirsa Usik. Nah, pemirsa Usik, kalau melihat dari cerita tadi itu sebetulnya ini bukan sebuah persoalan yang sangat urgent untuk di suasana
memanaskan suasana sebetulnya. Ini hanya sekedar mungkin menurut saya adalah miskomunikasi saja gitu ya. Kalau persepsinya disatuin, dicarikan Kalimatun Sawa, mungkin tidak akan sepanas ini, tidak akan sengegas ini. Tidak akan sengegas ini pemirsa. Cuma itulah dinamika ya. Ibu PKK, Ibu Bupati kalau melakukan kegiatan mestinya ini juga harus menjadi salah satu pertimbangan lah. Meskipun mungkin ya keinginan jadi Ibu Bupati agar IKM ini yang menurut pengetahuan informasi yang saya dapatkan itu memang sejak dibangun sejak tahun 2017 sampai sekarang masih belum dimanfaatkan gitu. Mungkin biar agar lebih cepat termanfaatkan. Karena kalau saya sempat menonton video pembukaan itu, Ibu Bupati memang sengaja untuk melibatkan semua Ibu PKK se-Kabupaten Bangkalan. Gitu pemirsa. Saya kira biar tidak terlalu panas gitu ya urusan masalah ini, Ahmad An-Nur dan Naim Ulama yang ngajak debat terbuka dan macamnya itu hanya bagaimana sebetulnya yang mungkin itu adalah salah satu semangatnya untuk bagaimana Bangkalan ini betul-betul bisa bangkit. Bangkalan itu betul-betul dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Itu mungkin semangat yang ada di teman-teman adik-adik aktivis Garuda Emas Labeng, juga termasuk Haimulaba Bang HI, termasuk Dinda An-Nur. Mungkin itu saja sebetulnya pemirsa. Memang di Suramadu ini memang sangat luar biasa perhatian masyarakat dunia, bahkan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Karena kalau melihat dari sejarahnya dari sejak dibuka sampai sekarang ini memang Suramadu ini menjadi ikon dan juga sering menjadi isu hangat dibicarakan pemirsa. Tapi sebelum kita lanjut bicara masalah itu, saksikan video komersial berikut ini. Pemirsa, kita lanjut kembali musik urusan persuramaduan. Yang saya tahu informasinya, saya tracking sedikit, tanya-tanya ke berbagai pihak-pihak terkait bahwa IKM Suramadu itu sebetulnya dibangun sejak tahun 2017. Ini anggaran waktu itu 9,8 M ya. Tahun 2018 dibangun juga, karena itu mungkin pembangunan sustainable ya, multi year 10 M tahun 2018. 2019 informasinya 3,8 M, ini 9, 10, ini 3,8, ini sudah sekitar 21 M-an itu sudah. 2020 1 M yang sempat muncul di berita kemarin. 2020 ini 1 M mengambil dari biaya tak terduga BTT. Informasinya untuk masalah IKM ini yang 1 M ini diambilkan dari dana untuk pemulihan ekonomi.
program Corona. Dan informasi baru lagi tahun 2021 ini untuk pembangunan IKM tahap apa yang mau dibangun lagi untuk mungkin kelengkapan dan macamnya ya, 18M 2001 ini. Jadi kalau dari 2017 ini semuanya leading sektornya adalah Dinas Industri dan Ketenagakerjaan ya, kalau tidak salah lah. Begitu. 9M, 10M, 3,8M, 1M, dan tahun 2001 ini informasinya 18M. Luar biasa pemirsa. Kalau yang belum tahu pemirsa bahwa lokasi sentra IKM itu adalah di Desa Poengas, kalau mau masuk ke pintu Suramadu, tol Suramadu sebelah kiri, disitulah yang kita bicarakan ini. Ini uang berpuluh-puluhan M ini kalau memang tidak dimanfaatkan sulit juga, eman juga pemirsa. Dan kecenderungannya kita lihat selama ini sering kita riwa-riwi Surabaya Madura, melewat itu memang sepi. Ini apakah pemerintah dalam merencanakan bahwa ini dijadikan sentra IKM ini kurang tepat gitu ya, atau bagaimana kita kurang tahu. Tapi sampai sekarang yang dibangun mulai tahun 2017 dan dibuka per tanggal 1 Januari kemarin oleh Ibu BKK, kita lihat saja kalau lewat mau ke Surabaya sepi pemirsa. Artinya dari uang sekian M ini kayaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau memang uang berpuluh-puluh M ini dijadikan biaya pengungkit perekonomian untuk bagaimana memberdayakan masyarakat UMKM atau masyarakat Madura, Bangkalan secara khusus gitu ya, apakah betul-betul nanti itu bisa sesuai dengan yang mimpi yang diharapkan? Pemirsa saja nanti yang menyimpulkan itu. Karena mungkin sejak perencanaan, kenapa pemerintah daerah Bangkalan merencanakan pembangunan itu memang ada hitungannya, ada prospeknya, asumsi, dan juga sudah menghitung prospek dan segala macamnya. Mudah-mudahan saja tidak, orientasinya betul-betul prospeknya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat Bangkalan, UMKM khususnya, tidak justru hanya berorientasi kepada proyek. Ini catat pemirsa, tidak hanya berorientasi kepada pekerjaan proyek. Betul-betul ingin memberdayakan masyarakat UMKM dan masyarakat Madura secara umum dan masyarakat Bangkalan secara khusus. Itu pemirsa. Dari banyaknya anggaran ini kayaknya kalau orang awam gitu ya, kalau orang awam, orang desa seperti saya ini kayaknya sia-sia duit bermiliar-miliar ini. Mendingan dibuat untuk infrastruktur jalan kabupaten yang sekarang rusak itu. Ini kalau dihitung dari 2017 ini sudah sampai kurang lebih 30-40 miliaran ini. Enggak, 30 miliaran. Ini 40 miliaran lebih. 40 miliaran lebih yang dibangunkan di sentra itu. Eman pemirsa kalau ini tidak segera dimanfaatkan, tidak segera untuk difungsikan. Jangan sampai menjadi proyek mangkrak. Gitu bisa. Makanya dalam konteks ini saya kok justru bukan mendukung ya, agak memaklumi ketika Ibu Bupati menginisiasi untuk segera memanfaatkan dan juga memfungsikan memfungsikan tempat itu IKM itu untuk segera digunakan dan dimanfaatkan. Saya kok cenderung memaklumi gitu ya. Dan juga kenapa ini Ibu Bupati? Nah ini persoalan beda, persoalan lain lagi ini. Kenapa Ibu Bupati kok tidak menteri terkait, dinas terkait yang ada di depan? Kita semua tidak tahu. Kita semua tidak. Mestinya biasanya dinas terkait yang di depan dan Bapak Bupati biasanya yang juga di depan. Tapi dalam konteks ini Ibu Bupati yang justru berinisiatif bagaimana tempat itu segera difungsikan untuk memberdayakan masyarakat UMKM
Madura, Bangkalan khususnya. Dan kalau mendengarkan dari sambutan dari Bupati yang di video YouTube-nya itu adalah melibatkan 281 ibu PKK. Itu pemirsa, salah satu informasi saja pemirsa ya. Silahkan disimpulkan sendiri, silahkan dimaknai sendiri. Kenapa ini di depan kok tidak bupati? Kenapa di depan kok tidak dinas industri dan tenaga kerjaan dan lain-lain sebagainya? Silakan simpulkan sendiri pemirsa. Sebelum masuk ke yang lain, ke urusan persoalan persuramaduan, jeda sejenak, saksikan